adanya metode gasing ini jadi mengubah paradigma ya dalam matematika tuh yang semenakutkan itu ternyata menyenangkan loh. Tahapannya kan dari apa saja itu? Tahapannya kan dari yang mudah hingga tersulit. Ada konkret, abstrak, kemudian mencongak. Nah, kalau tambah kali kurang bagi itu konsep dasar harus banget ditanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mel Basyar dalam Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita, Mbak Siti Rahmatalia, guru matematika min 1 kanan. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, baik. Ya, alhamdulillah. Dan Mbak Kartika Sari, guru bidang studi matematika MTS 1 Tanggamus. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak bisa dijelaskan profiling ya masing-masing dari Mbak Rahma dan Mbak Tika ya? Saya dari jurusan Matematika FMIPA Unila. S1-nya lulus tahun 2019, S2-nya lulus tahun 2020. Matematika juga? Iya, 2022. Matematika juga FMIPA Unila. Luar biasa ya ilmu matematikanya ya. Sudah mengakar ya. Sama aja. Masih banyak belajar. Saya pertama kali itu honor min 4 Bandar Lampung. Min 4 Bandar Lampung. Kemudian saya lulus P3K optimalisasi tahun 2022. Di terimanya tempatkannya di min 1 Waikana. Min 1 Waikana. Iya, di Belambangan Empu. Iya, di Belambangan Empu. Kalau Mbak Kartika sendiri gimana? Kalau saya S1-nya lulusan MIPA juga. MIPA, Pendidikan Matematika. Kalau saya Pendidikan Matematika enggak, saya PGRI. Jadi STKIP PGRI. Terus bergabung di Kementerian Agama itu tahun 2019. Terus tahun 2023 kebetulan dapat anugerah guru berprestasi juara 3 nasional. Terus dulu sebelum gabung di Kementerian Agama saya ngajar. honor di Dinas Pendidikan gitu kan. Terus saya juga kebetulan waktu itu tutor di bimbingan belajar. Jadi ini bimbingan belajar matematika dari Jepang. Oh, dari Jepang. Ya. Jadi memang sudah pengalamannya udah malang melintang ya. Mereka adalah instruktur metode gasing Provinsi Lampung. Terima kasih telah hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Bisa dijelaskan apa itu metode gasing? Silakan. Baik, metode gasing itu ialah langkah demi langkah dalam pembelajaran matematika yang gampang, asik, dan menyenangkan. Gitu, iya. Bisa dijelaskan juga metode gasing itu seperti apa? Maksudnya itu program Kementerian Agama secara keseluruhan atau seperti apa? Metode gasing ini kan merupakan Perkin ya. Perkin. Iya, bukan Perkin. Nah, kemudian kami berdua ditunjuk sebagai perwakilan dari Provinsi Lampung untuk mengikuti pelatihan metode gasing di Surabaya. Selama berapa lama mengikuti? 18 hari. 18 hari. Iya. Itu tahapannya seperti apa, Mbak? Sehingga bisa menjadi instruktur. Mungkin teman-teman di luar sana banyak juga yang ingin menjadi instruktur metode gasing, mengikuti jejaknya Mbak Rahma dan Mbak Kartika. Kalau saya sih kebetulan waktu itu ditelepon ya sama Pak Katim, Pak Wildan, jadi langsung dikasih tahu tuh bahwa akan ada pelatihan metode gasing di Surabaya dan tapi ya ada seperti nanti tindak lanjutnya gitu, kamu siap atau tidak. Jadi sebenarnya kalau di metode gasing sendiri itu sebenarnya saya sudah tahu tuh dari tahun 2023. Kebetulan waktu itu saat itu saya sedang mengikuti guru berprestasi di Jakarta. Waktu itu GTK-nya masih Pak Muhammad Zain. Pak Muhammad Zain tuh menyampaikan bahwa nanti akan ada madrasah pandai berhitung yang
dengan metode gasing. Metode gasing itu yang dipelopori oleh Bapak Yohanes, Profesor Yohanes Surya. Nah, terus dia menanyakan kan siapa yang guru matematika di sini. Kebetulan tuh cuma saya, jadi dia bilang pokoknya nanti harus ikut ya gitu. Dan ya nggak tahu, saya pikir itu sudah selesai, ternyata berlanjut. Oh masih, ternyata belum gitu. Jadi kebetulan ditelepon juga sama Pak Wildan untuk mengikuti itu. Nah, Mbak berdua ini udah pernah mengikuti pelatihan ya, tentunya sudah menguasai metode gasing ini sendiri. Menurut Mbak, semenyenangkan apa metode gasing ini bakal diterima atau bahkan bisa diterima oleh siswa-siswi, khususnya di madrasah di Provinsi Lampung? Kalau menurut saya sih, karena dari caranya ya, metode ini kan dalam pembelajaran tuh banyak metode, tapi si gasing ini dia khususnya matematika, dimana tuh kalau matematika biasanya tuh kan anak-anak merasa kurang menyenangkan monster gitu ya. Bisa dikatakan monsternya pelajaran ya. Iya, serem ya. Jangan kan pelajarannya, gurunya aja sehingga ditakuti. Nah, dengan adanya metode gasing ini jadi mengubah paradigma gitu loh. Matematika tuh yang semenakutkan itu ternyata menyenangkan loh. Memang menyenangkan metode gasing. Iya, di metode gasing ini kan juga kan ada beberapa tahapan. Tahapannya kan dari apa saja itu? Tahapannya kan dari yang mudah hingga tersulit. Ada konkret, abstrak, kemudian mencongak. Nah, dari situ kan memang diharapkan anak-anak mulainya dari yang mudah dulu, kemudian sehingga yang sulitnya pun mampu mereka pecahkan, gitu. Metode gasing ini sendiri akan diterapkan di misalnya di tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau bisa semua diterapkan di sana? Sebenarnya terkhususnya di madrasah ibtidaiyah. Namun di MTS dan MA itu juga masih bisa. Tapi efektif sekali itu di tingkatan ibtidaiyah ya. Iya, karena kan mulai dari dasar. Untuk yang tahap ini ya. Karena kan ini yang masih materinya masih dasar, kali bagi tambah kurang. Oke. Mbak kan guru matematika ya, sama Mbak Rahma sama Mbak Kartika ya. Itu sangat berbeda metode yang diajarkan selama ini atau didapat di bangku kuliah ya, bahkan mempraktekkan menjadi guru dengan metode gasing yang baru dipelajari ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Menurut saya sih ya ada. Karena kan kalau dari dulu dasarnya berhitung kita tuh konsepnya dari belakang. Nah, dengan metode gasing ini konsepnya dari depan. Itu aja tuh udah berbeda sekali. Belum lagi dengan caranya guru menyampaikan di kelas, gimana supaya guru itu asyik, supaya menyenangkan siswa, itu benar-benar berbeda. Saya sendiri pun setelah pulang dari Surabaya, saya terapkan di kelas itu memang benar-benar siswa itu lebih antusias aja gitu. Jadi kalau sehari saya misalkan nggak masuk, gitu pasti mereka nanya, ibu kenapa sih kok nggak masuk hari ini gitu. Sambutannya udah beda ya, tanggapannya sudah beda. Kalau biasanya nggak masuk kita, mereka senang kan? Senang kan, alhamdulillah nggak ada matematika. Tapi setelah dirindukan, malah mereka malah bertanya kayak, kok ibu kemarin nggak masuk, kenapa, kemana gitu. Jadi emang terlihat sekali gitu perbedaannya. Jadi kita optimis ya ke depannya. Jadi malah kita optimis bahwa kalau memang semua guru menerapkan ini, yang anak-anak yang tadi nggak suka matematika, insya Allah mereka akan lebih senang dengan matematika. Oke, baik Mbak. Dari itu yang membuat mereka tuh jadi senang. Terus belum lagi ice breakingnya gitu. Jadi ada ice breaking juga. Iya, ice breakingnya. Jadi yang kan di metode gasing ini kan kita tidak hanya diam terpaku pada soal itu kan. Tidak kaku ya. Tidak kaku. Nah, kita tuh ya ada gerakan-gerakan yang membuat dia menarik. Terus belum lagi kita juga ngedrill. Ngedrill tuh kayak langsung dilatih anak, misalkan perkalian. Itu kan membuat mereka juga yang tadinya ngantuk-ngantuk jadi tegang tapi seru gitu. Jadi ya emang semenyenangkan itu. Apa motivasi terbesar ingin mengajarkan metode gasing ini di lingkungan madrasah di Provinsi Lampung? Motivasi besarnya karena kami sudah, ya itu tadi kan kita udah jelaskan kalau kami itu kayak pengen merubah paradigma matematika yang semenyeramkan itu menjadi yang menyenangkan ya, asik ya, gampang, asik, menyenangkan. Baik. Beberapa waktu yang lalu telah ada di Provinsi Lampung, khususnya di bawah pendidikan madrasah telah mengadakan pelatihan ya. Metode gasing itu sendiri.
dan Mbak berdua menjadi instrukturnya. Bisa diceritakan pengalaman mungkin pertama kali di usia yang muda mengajarkan ilmu itu pada yang lebih senior katakanlah ya. Itu seperti apa? Bisa diceritakan? Setiap tingkatan itu beda. Kalau yang di MI antusiasnya itu sangat tinggi. Ya, karena kan memang kan balik lagi karena ini masih dasar ya, kali bagi tambah kurang, jadi dan mereka juga membutuhkan itu untuk pengenalan ke anak-anak dari awal, itu antusiasnya oke banget. Nah, ketika naik ke tingkat yang lebih tinggi, lebih tinggi itu sih lebih pressure lagi, lebih tekanan lagi ya, karena kan mungkin banyak pertanyaan di sana. Iya, emang kepake ini, ini kan kali bagi tambah kurang. Tapi kan nyatanya nih untuk perhitungan dari siswi kita tuh kan sebenarnya literasi numerasinya kan masih di bawah ya. Sebenarnya sangat kepake yang tadinya mereka menganggap bahwa sepele tuh setelah mengikuti mereka juga jadi antusias, malah mereka yang lebih energik daripada kami. Gitu. Tantangan terbesar apa Mbak yang mungkin dirasa menjadi tantangan lah ya ketika menerapkan metode gasing di awal-awal ini di Provinsi Lampung? Pembiasaannya itu kan karena ini metode baru yang biasanya merubah konsep kan. Biasanya kita dari belakang mengerjakannya, ini kita ubah, kita mengerjakannya semua dari depan. Nah, merubah konsep itu untuk para pengajar yang mereka tuh sudah terbiasa dengan mengerjakan dari belakang, itu merupakan tantangan yang luar biasa, karena ketika kita menjadi instruktur itu tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kenapa sama aja ini gini, karena kan mereka bisa disangsikan ya, awalnya saja. Makanya ketika udah beberapa hari mereka ini, iya juga ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa anak-anak menerapkan kepada anak-anak ya? Bisa dari mulai mengenalkan sampai anak-anak menguasai itu butuh waktu berapa lama? Kalau dari trainer kemarin yang sudah menerapkan, itu kata mereka itu dimaksimalkan tuh sebenarnya 2 bulan anak-anak itu sudah bisa. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan. Memang secara kontinu. Jadi dari awal sampai akhir secara 2 bulan secara kontinu istiqomah. Pasti anaknya bisa gitu. Cuman kalau kayak tadi tantangannya untuk ke guru-guru sendiri, nah ini kan balik lagi ke gurunya, mau nggak sih gurunya itu menerapkan itu? Apakah tidak ada keharusan guru harus sebenarnya madrasah menerapkan metode gasing itu? Sebenarnya harus. Cuman kan kita nggak tahu ya respon masing-masing orang ya, karena waktu di pelatihan juga kan responnya berbeda-beda tuh. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri gurunya masing-masing. Kalau gurunya memang menyambut baik ini digunakan, ya dalam waktu 2 bulan sih anak pasti bisa pandai berhitung itu. Dari tadi Mbak berdua menjelaskan bahwa metode ini sangat berbeda dengan yang lalu ya, artinya konvensionalnya ya, bahwa mundur dari belakang. Ini mengerjakan sekarang dari depan. Nah ya, itu terbalik, seperti apa bisa dijelaskan? Mungkin banyak kan yang belum tahu nih metode ini. Ya, contohnya aja misalkan penjumlahan. Biasanya kan kita tuh mengerjakan menjumlahkan tuh dari belakang. Nah, ini kita semua kerjakan itu dari depan. 12 ditambah 13. Biasanya kan dari belakang 3 ditambah 2. Benar. 1 ditambah 1. Yang menurun ya. Pola menurun. Nah, kalau ini kita enggak dari depan, memang benar-benar dari depan. 1 ditambah 1, 3 ditambah 2 gitu. Hasilnya sama ya. Dan ya ada beberapa harus pakai logika juga ya. Ya. Apa keuntungan utamanya di matematika metode gasing dibandingkan metode konvensional yang selama ini sudah diterapkan bahkan berpuluh-puluh tahun ya? Dari historinya, Profesor Yohanes Surya ini kan dia menerapkan metode gasing ini awal-awalnya dia melihat tuh siswa-siswa di Papua yang payah sekali berhitung ya, lalu dia diajarkan pakai metode gasing sehingganya dia siswa-siswa itu tuh bisa loh dapat olimpiade sampai tingkat internasional. Dan kalau dilihat, kalau dari kami sendiri yang merasakan itu bahwa karena kan memang di gasing itu dimulai dari awal konkretnya, nyatanya, jadi anak-anak tuh diperlihatkan loh secara konkret itu seperti ini terus ya, sampai dia
proses berhitungnya anak-anak itu harus memikirkan secara kritis gitu kan. Jadi critical thinkingnya dapat di situ. Jadi secara keuntungan sih mungkin bisa menaikkan literasi numerasi kita. Uniknya lagi tuh kalau di gasing, kalau biasa tuh kalau yang metode yang lama kan kita tambah kurang kali bagi. Ternyata kita tuh harus tambah, habis tambah itu perkalian, habis perkalian baru pengurangan, baru pembagian. Dan ternyata memang setelah kami berbeda ya dengan selama ini ya. Hasilnya juga beda ya. Beda hasilnya juga. Jadi tahapan itu memang beda. Kalau yang dari tambah baru kurang dulu itu anak-anak pasti di belakang, di perkalian, di pembagian kesulitan. Tapi kalau dia dari penjumlahan lalu ke perkalian, nah, jadi dia di perkalian itu akan kuat, sehingganya di pengurangan dan pembagian anak-anak udah nggak susah lagi, seperti itu ya. Karena kan perkalian sendiri kan penjumlahan berulang kan, sedangkan kalau pembagian kan pengurangan juga berulang. Jadi memang ternyata diterapkannya itu tadi konsep tadi dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian berdampak sama anak tuh mudah untuk cepat memahami itu. Setiap siswa kan berbeda-beda ya. Nah, cara dia menangkap, menganalisa itu kan tidak sama tentunya ya. Balik lagi ke kemampuan siswa itu sendiri. Nah, apakah setelah menerapkan metode gasing ini bisa sama? Artinya satu siswa itu misal 30 siswa katakanlah dalam kelas, atau 30 ini bisa dikatakan bisa menangkap pesan yang disampaikan sama guru itu. Artinya dia bisa mempelajari dan tujuannya guru misalnya soal nih ada katakanlah tingkat kesulitan soal itu mungkin bagi satu siswa dengan siswa yang lain berbeda ya. Tapi ketika diajarkan dengan metode gasing itu sendiri jadi sama, bisa menangkap dan memecahkan soal itu sendiri. Itu apa? Oke. Jadi kalau dalam pembelajaran nih, terutama di Kurikulum Merdeka, setiap awal pembelajaran itu ada namanya asesmen diagnostik. Jadi siswa dilihat, didiagnosa kemampuannya semana. Nanti setelah sudah dapat diagnosanya, kita buat berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nggak semua siswa dapat materinya sama. Jadi tergantung dengan tingkat kemampuannya dia. Termasuk dalam penerapan metode gasing ini sendiri. Begitu, sama. Jadi kalau siswa satunya dia sudah lebih cepat menerima, ya dia harus lanjut. Jangan nunggu ya. Jangan nungguin. Yang ada dia nggak bisa maju ya. Nggak bisa maju. Jadi kalau siswa yang ini masih lama, ya udah nggak apa-apa. Kita motivasi anaknya nggak apa-apa, tetap harus kita temani. Tapi kalau siswa yang satunya memang sudah lebih dulu, walaupun di dalam satu kelas, ya dia kita kasih lanjut. Soal yang lebih lagi dari ini ya sebelumnya ya. Jadi itu namanya kan kelas pembelajaran berdiferensiasi, itu seperti itu. Sangat berbeda ya dengan zaman dulu ya. Ya karena kan kita sekarang pakai kurikulum Merdeka kan, ada yang namanya asesmen diagnostik itu kan. Jadi ya bisa kita terapkan itu untuk memilih, untuk membagi kelompok belajar itu supaya bisa menyampaikannya sesuai dengan kemampuannya anak-anak. Jadi tidak dipukul rata ya Mbak ya? Iya. Tetap dipilah-pilih. Iya. Berdasarkan kemampuan siswa itu sendiri ya. Rahma dan Mbak Tika, apakah metode gasing ini sudah pernah diterapkan atau sudah uji coba lah katakanlah di siswa-siswi di sekolah Mbak Rahma dan Mbak Tika masing-masing? Kalau saya sendiri, saya sudah sempat menerapkan ini. Contohnya perkalian. Anak-anak kan biasanya lama ya perkalian tuh. Ini dengan menggunakan metode gasing tuh biasanya 1 jam tuh bisa habis cuma ngerjain perkalian doang. Ini enggak, paling cuma 10 menit, 15 menit dia udah ngumpul anak-anak. Karena memang ditanami oleh konsep dasar itu dulu. Jadi mereka sudah paham, diterapkan, dikasih soal cepet. Dan itu sangat efektif menurut saya. Penanaman konsep seperti itu seperti apa? Coba dijelaskan. Kayak kalau di perkalian kan berarti pengenalan perkenalan perkaliannya, konsep perkaliannya harus dikenalkan dulu pakai konkret itu kan. 2 kali 3. Jadi anak sudah hafal, sudah tahu harus sudah tahu memahami, dulu. Sudah paham ya. Iya, harus dipahami dulu itu. Jadi menguasai katakanlah ya perkalian dasar gitu ya. Iya, jadi sudah ketika kita mau kasih soal gimana pun gitu, karena dari awal yang dasarnya basicnya itu sudah dapat perkalian 1 sampai 10-nya itu memang mereka sudah menguasai, lancar. Jadi memang
intinya di perkalian dasar itu harus dikuasai ya. Iya. Jadi Perhitungan dasarnya. intinya semuanya kalau tambah kali bagi, kurang bagi itu konsep dasar harus banget ditanamkan. Penjumlahan pun konsepnya berbeda-beda. Jadi konsep yang ditanamkan itu dari mana? Dari kami memperkenalkan konkret. Gitu. Jadi seperti itu. Karena di metode gasing ini 3 tahapan itu yang utama, dari konkret, abstrak, kemudian baru menconga. Itu konkret itu yang penanaman di awal supaya anak juga lebih bisa mudah paham gitu. Jadi selama ini udah pernah diuji coba di kelas berapa, Mbak? Di kelas Mbak Tika Mbak Rahma? Kalau saya kebetulan ngajar kelas 8 di MTS. Kelas 8. Ya. Iya. Di Ya, MTS. tentunya kalau di MTS itu anak-anak sudah sangat paham dong. Harusnya. Berarti ada tidak harusnya dong. Tapi kenyataannya tidak. Tidak. Gitu. Oh, Tidak, iya. Karena dengan berbagai alasan, Iya. ada yang alasan karena COVID kelamaan gitu kan. Ada yang lupa Ada yang bahkan. lupa. Jadi sebenarnya pun di siswa di MTS itu di penjumlahan itu sebenarnya mereka berat. Jadi kalau kayak ditanya gitu, misalkan nih saya tanya, nah 7 tambah 8 berapa? Itu mereka harus pakai tangan dulu. Pakai Masih tangan gitu Itu ya. siswa Siswa kelas 8 itu masih begitu. masih Pasti so pakai seperti tangan itu. dulu. Masih. Iya, pakai tangan dulu. Tantangan ya. Iya. Jadi seperti itu aja berat, apalagi kalau masuk ke perkalian. Iya. Nah, jadi kalau saya biasanya saya selingi. Jadi habis materi saya selingi loh dengan yang gasing itu. Jadi saya ajari gimana sih biar mereka ngitungnya. Jadi lebih ke ngedrill, mencongak anak supaya anak udah lebih paham lagi. Seperti Apakah sudah beberapa artinya udah beberapa waktu ya menerapkan pola itu ya itu. Iya. di kelas Mbak Rahma dan Mbak Tika? Sejauh ini efektifnya seperti apa? Efektivitasnya bagaimana? Ya efektif sih. Ya, misalnya nih ada kenaikan nih prestasi belajarnya di bidang matematika ya. Lebih ke seperti- mereka sekarang tuh kayak berhitung Lebih lumayan lah lebih Lebih cepat. gitu. Walaupun memang belum 100% ya, Iya. belum, tapi dari yang kan seperti saya bilang tadi tuh anak tuh kan ada yang beda-beda. Nah, biasanya sih anak-anak yang penangkapannya kurang, ini yang selalu saya tekankan kan supaya lebih. Kalau anak yang memang berhitungnya sudah lebih cepat, biasanya ngeliat kayak gitu kan kurang menarik, kayak seperti kurang menarik. Tapi kalau anak-anak yang memang kurang itu kalau dikasih kan mereka senang banget. Jadi terlihatnya sih perbedaannya itu lebih efektif. Jadi mereka lebih kalau ditanya, tiba-tiba saya tanya gitu kan, biasa kalau perkalian ya saya kasih angka random, mereka udah tahu berapa Udah tahu hasilnya. nggak mesti berurut ya. Iya, nggak mesti berurut lagi. Terus ngitung juga nggak mesti harus pakai tangan lagi gitu. Kan kita tahu sih selama ini hanya sedikit siswa-siswi yang katakanlah menyukai pelajaran matematika ya. Lebih banyak artinya tidak tertariknya ya. Ngantuk lah, apalah kan reaksinya pusing lah ya. Ingin cepat-cepat selesai. Nah, ketika diajarkan metode gasing ini apa reaksinya? Ya, mereka Minta belajar terus kok ibu nggak masuk. Kemarin kan abis ini nih instruktur. Bu kok lama banget sih bu nggak masuknya? saya sering tuh di WA, Gitu. Bu kapan masuk? Oh, luar biasa ya. Ya kalau di kelas juga gitu, 2 jam pelajaran tuh kadang kan udah bunyi bel. Habis. Iya benar. Kadang udah dijemput dulu sebelum. Sabar nak kan masih 10 menit lagi. Tuh. Nanti nanya, "Bu, ini kan nanti masuk kelas kan?" gitu. Kelas berapa? Kebetulan kan saya kelas 4 sama kelas 6 itu sama. Reaksinya sama. Reaksinya sama. Udah pernah diterapkan di kelas 1? Belum. Kalau saya sendiri belum. Karena basic tadi belum semua siswa dapat ya. Kalian Dan saya itu. terapkan di kelas 4 dan kelas 6 karena kebetulan memang saya yang ngajar. Ngajar saya. Gitu. Oke, baiklah. Sangat menarik ya metode ini ya. Semoga kedepannya bisa diterima di semua kalangan siswa, baik itu tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan madrasah, dan bisa meningkatkan tadi Literasi numerasi di siswa di madrasah, dan pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi siswa ya, outputnya ke depan. Oke, Mbak Rahma dan Mbak Tika, sebelum kita menutup bincang-bincang kita, ada harapan, ungkapan, atau ucapan terima kasih, himbauan yang ingin disampaikan? Monggo, silakan masing-masing. Oke. Kami mau mengucapkan terima kasih pertama untuk Bapak Dr. Puji Raharjo
SAGSSMU selaku Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, terus dengan Bapak Haji Ahmad Rifai SSMM selaku Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat Madrasah. Terus Bapak Katim GTK, Bapak Roslidan, Bapak Katim Kurikulum, Bapak Alamsyah, Landes Haji Alamsyah. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah mempercayai kami untuk bisa ikut training di Surabaya dan mempercayakan kami, memberikan kami tanggung jawab yang mudah-mudahan ini bisa merubah, tadi kami bilang merubah paradigma matematika di madrasah, dan juga kami mengucapkan terima kasih dengan Bapak Dr. Syahrul sebagai pengawas pembina yang juga membersamai kami selama pelatihan kemarin. Nggak lupa juga terima kasih sama segenap panitia yang ada di Penmat kemarin, karena sudah membersamai kami juga membantu segala macam kebutuhan kami. Kalau Mbak Rahma ada yang ingin disampaikan, silakan. Sama sih, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang udah diberikan kepada kami, karena ternyata luar biasa dampaknya untuk diri saya sendiri, dan ini juga kan menjadi motivasi saya untuk bisa membagi ilmu yang sudah didapat ini biar bisa lebih diterima oleh guru-guru yang lain. Itu saja. Ada himbauan untuk siswa-siswa yang kelak akan menerima metode gasing ini, atau kepada para guru? Guru. Silakan. Kalau saya sih himbauannya untuk kepada para guru untuk lebih membuka diri dengan apa yang didapat baru ini, metode yang baru ini. Mudah-mudahan bisa merubah siswa itu lebih menyukai matematika. Itu saja sih kalau untuk guru. Kalau sama siswa karena belum diterapkan ya sama siswa-siswa, jadi kami juga belum tahu kan testimoni siswa. Tapi harapannya semua menyukai ya. Tapi harapannya sih semua menyukai. Yang pokoknya pada akhirnya paradigma matematika yang sebegitu menyeramkannya itu akan berbeda. Menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Baik Mbak Rahma dan Mbak Kartika, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga Mbak Rahma dan Mbak Kartika semakin sukses, semakin termotivasi untuk mencerdaskan khususnya cara berhitung siswa-siswa madrasah di Provinsi Lampung. Terus saksikan UPI, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Saksikan kami di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.